Masih tentang Ray Rangkuti, seorang kritikus ulung yang saya apresiasi. Kita butuh catatan-catatan kritis dari Bang Ray Rangkuti karena kita bisa menemukan perspektif yang berbeda dan ini menolong kita untuk lebih sehat dalam memahami fenomena di sekitar kita, khususnya fenomena politik dan hidup berdemokrasi kita. Tetapi saya juga ingatkan bahwa kritik tanpa apresiasi itu adalah cacat dalam rangka kita menjadi seorang edukator yang baik dalam hidup berdemokrasi kita. Kali ini teman-teman, saya ingin mendiskusikan sebuah catatan kritik yang disampaikan oleh Ray Rangkuti ketika ia dalam wawancara bertanya, Prabowo 100 hari saja sudah mengalahkan Jokowi. Elektabilitasnya dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Prabowo itu mencapai 80%. Sementara Jokowi harus tertatih-tatih menunggu 10 tahun dulu baru angka 80% itu dicapai oleh Jokowi. Ia kemudian dengan nada yang sangat kritis bertanya, apa tips yang dipunyai oleh Prabowo sehingga ia mampu mengalahkan Jokowi. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Ray Rangkuti saya katakan dengan penuh apresiasi kita butuh orang-orang seperti dia. Ia memiliki tingkat retorika yang sangat mumpuni dan luar biasa. Saya katakan luar biasa karena seringkali pernyataan-pernyataannya sulit untuk dicerna dalam sekali waktu, sekali jalan. Kita harus menyerngitkan dahi untuk memahami apa yang dimaksud oleh Bang Ray Rangkuti dalam catatan-catatan kritisnya terkait fenomena dan kehidupan politik, sosial, dan demokrasi di tanah air kita. Kali ini ia mengajukan sebuah catatan kritis terkait dengan apa tips yang dimiliki oleh Prabowo Subianto sehingga ia mampu mengalahkan tingkat kepuasan Jokowi yang baru dicapai di tahun ke-10, yang itu hanya dicapai oleh Prabowo di pemerintahannya menginjak usia 100 hari. Tentu saja kita bisa mengajukan berbagai macam jawaban, dan jawaban-jawaban ini saya kira kita semua paham. Salah satunya adalah mengapa tingkat kepuasan elektabilitas Prabowo itu sangat diapresiasi tinggi oleh publik luas, bahkan angkanya 80-90%. Itu semua tak lepas dari orang di 100 hari pemerintahan Prabowo menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi pada Prabowo di berbagai macam bidang kehidupan bangsa kita. Karena itu wajar bahwa akhirnya masyarakat luas memberikan apresiasi yang tinggi bahwa di masa pemerintahan Prabowo kita mampu untuk menjadi bangsa yang diperhitungkan di tingkat nasional, di tingkat kawasan, bahkan di tingkat global. Ia dalam hal ini Prabowo Subianto harus disebut sebagai seorang diplomat ulung. Ia harus disebut sebagai seorang mediator ulung dan ia juga sebagai seorang presiden yang ulung. Dan itu sudah ia buktikan. Tidak hanya di lingkup nasional, ia mampu merangkul seluruh kekuatan politik di tanah air kita, sehingga memberikan keteduhan dalam berbagai macam dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Tetapi di tingkat kawasan dan global, keberadaannya juga diperhitungkan. Lawatannya ke luar negeri dan bagaimana ia diberi apresiasi oleh negara-negara di tingkat global dan di tingkat kawasan itu memberikan pesan yang sangat tegas bahwa Prabowo adalah seorang pemimpin yang memang sangat ideal dan di mata banyak pemimpin dunia lainnya
sosok Prabowo itu yang telah menunjukkan integritas pemerintahan dan telah menunjukkan sepak terjang yang sangat luar biasa, itu yang kemudian dilihat oleh para pemimpin dunia bahwa Prabowo mampu untuk membawa Indonesia menjadi negara yang tinggal landas menuju Indonesia yang lebih baik, bahkan mencapai puncak keemasannya yang diperkirakan itu terjadi pada tahun 2045 mendatang. Karena itu teman-teman, rasanya tips yang ditanyakan oleh Ray Rangkuti ini sudah terjawab dengan sendirinya. Berbagai data, berbagai sumber yang kita bisa temukan itu makin meneguhkan bahwa tidak ada yang menyaksikan bahwa bahwa Prabowo Subianto memang adalah pemimpin yang ideal, dan karena itu tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo di 100 hari kinerjanya itu tidak bisa kita ragukan dan kita anggap sepele saja. Tetapi teman-teman, pernyataan seorang Ray Rangkuti ini juga harus kita seriusi dalam rangka memberikan tanggapan. Saya ingin katakan teman-teman, dan itu pernah saya juga sampaikan dalam ulasan di channel saya, bahwa Prabowo itu satu paket dengan Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin katakan bahwa sosok Prabowo itu memang menonjol dalam segala hal. Ia adalah seorang tipikal pemimpin yang sempurna, yang lengkap. Ia memiliki tour of duty yang harus kita katakan dengan angkat topi bahwa Prabowo sangat menguasai medan dan ia sangat menguasai tugas-tugasnya sebagai seorang presiden jauh sebelum ia menjadi presiden yang real. Karena itu kita semua tidak pernah meragukan sosok yang bernama Prabowo Subianto. Ia memang sudah menjadi presiden sebelum ia diresmikan menjadi presiden. Tetapi teman-teman, sosok yang menentukan juga dalam perjalanan 100 hari pemerintahan Prabowo itu harus saya katakan adalah sosok yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang mungkin tidak pernah ditimbang dengan baik oleh seorang Ray Rangkuti. Bahkan tips yang ia pertanyakan dengan dalam tanda kutip bernada nyinyir itu harus kita tempatkan juga secara kritis bahwa Ray Rangkuti sangat disayangkan tidak menimbang sosok yang muda, yang berbakat dan penuh dengan aura pengharapan dan menjanjikan itu ada pada orang yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Seharusnya seorang Ray Rangkuti ketika melihat Prabowo Subianto, ia juga akan menimbang Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu kekuatan Prabowo Subianto, sehingga tingkat elektabilitas dan kepuasan publik terhadap pemerintahan 100 hari Prabowo bersama Gibran itu berada di tingkat bahkan mengalahkan Jokowi. Jadi jawabannya jelas Bang Ray Rangkuti, bahwa selain memang Prabowo itu adalah paket lengkap dari seorang presiden, ia sebelum menjadi presiden real, ia sudah menjadi presiden yang tahu apa tugasnya. Tetapi jangan dilupakan bahwa tanpa Gibran, Prabowo itu juga tidak menjadi paket yang sempurna. Ia paket lengkap, tetapi ia bukan paket yang sempurna. Ia menjadi sempurna ketika ada sosok Gibran. Dan Gibran ini mampu memainkan peran-peran yang diharapkan oleh seorang Prabowo Subianto. Bahkan dalam sebuah wawancara, Prabowo pernah mengatakan bahwa Gibran ini tidak pernah ia katakan salah pilih. Dan ia pernah menyamakan Gibran itu sebagai sosok Jenderal Sudirman muda. Jenderal Sudirman menjadi seorang jenderal ketika usianya sangat muda. Dan itu berarti orang seperti Prabowo sangat mempercayai kinerja dan sangat puas pada sepak terjang yang dimainkan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Karena itu ketika kita bicara mengapa Prabowo itu mengalahkan Jokowi, tingkat kepuasannya justru di 100 hari, bukan di tahun yang ke-10 atau tahun ke-5. Maka jawabannya tidak hanya pada sosok Prabowo yang sudah lengkap, tetapi pada sosok Gibran yang menyempurnakan seorang Prabowo Subianto. Jadi Bung Ray Rangkuti, jelas jawabannya. Apa yang Anda minta sebagai tips? Tipsnya adalah bahwa seorang yang bernama Prabowo
itu telah didukung dengan kontribusi yang nyata dari seorang muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Itulah yang membuat akhirnya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan di seluruh bidang kerja Prabowo Gibran itu berada di level 80 hingga mencapai 90%. Itu karena keduanya menyempurnakan kerja-kerja yang memberikan dampak dan manfaat besar bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Itu jawabannya Bang Ray Rangkuti.